Nah, demokrasi di Indonesia saya katakan masih mencari bentuk. Kita masih mencari bentuk. Sebenarnya tujuan dari demokrasi itu apa sih? Saya mau tanya lagi nih Pak, bagaimana iklim demokrasi yang ada di Indonesia Pak? Nah, dari dulu sampai sekarang di Indonesia itu terjadi perubahan besar dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Katakan aja misal dari zaman kerajaan, dari mulai Majapahit, Sriwijaya, terus kemudian sampai kita menjadi sebuah bangsa ya. Ada kebangkitan nasional menjadi sebuah bangsa. Terus kemudian kita merasa muncul jiwa nasionalisme kita ditandai dengan kebangkitan nasional. Terus kemudian kita merasa menjadi sebuah bangsa ditandai dengan sebuah Sumpah Pemuda. Terus kemudian di situ kita menjadi sebuah negara dengan adanya proklamasi. Di situ ada proses revolusi memperebutkan kemerdekaan. Terus periode berikutnya itu ada masa-masa perubahan dari orde lama menuju orde baru. Nah, dari orde baru ini juga ibaratnya kita mengalami yang namanya bisa dikatakan tidak ada poin kebebasan berbicara di situ. Selama 32 tahun orde baru itu berkuasa di Indonesia, yang kita rasakan berbeda. Tidak ada yang namanya kebebasan mengungkapkan pendapat, berekspresi, itu tidak ada. 98 kita reformasi, pintu keran demokrasi itu mulai dibuka. Dari mulai situlah kita belajar memaknai demokrasi itu sendiri. Nah, kita mulai belajar bahwa dalam pola kekuasaan yang otoriter, dalam pola kekuasaan yang penuh dengan tekanan, orang itu tidak bisa mengungkapkan pendapat dan terjadi pikiran-pikiran yang tidak bisa berkembang. Kita katakan aja stagnasi. Nah, demokrasi di Indonesia saya katakan masih mencari bentuk. Kita masih mencari bentuk. Sebenarnya tujuan dari demokrasi itu apa sih? Kita tahu bahwa tujuan dari demokrasi kan mensejahterakan rakyat. Muncul pertanyaan begini, di Indonesia itu sudah sekian lama kita berdemokrasi secara langsung gitu ya, ditandai dengan reformasi. Apakah pertanyaan demokrasi bisa mewujudkan kesejahteraan itu bisa dijawab? Saya ini mau tanya Pak. Pak, berbicara tentang demokrasi itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Apakah untuk di Indonesia itu sudah terlaksana Pak? Jadi begini Mas, pertanyaan itu sangat bagus gitu ya. Saya masih percaya dengan sistem demokrasi gitu ya. Jadi boleh dikatakan saya ini orang demokrat dalam artian itu kata sifat gitu ya. Jadi demokrat di sini bukan menunjuk pada salah satu partai politik, bukan. Alhamdulillah. Jadi saya termasuk orang demokrat, saya termasuk orang yang masih percaya dengan sistem demokrasi. Jadi saya berpandangan bahwa sistem demokrasi ini kan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Terus muncul pertanyaan, apakah ini berhasil di Indonesia sesuai dengan tujuannya? Kalau kita lihat bahwa sebagian negara-negara di dunia itu sudah menggunakan sistem demokrasi. Hampir seluruh dunia, walaupun di bagian-bagian negara lain ada yang masih menggunakan sistem monarki, kerajaan, dan sebagainya. Di India itu sudah berjalan demokrasi sudah lama, tapi kenyataannya, realitanya sampai sekarang masyarakat India masih terbelakang. Sedangkan di Indonesia, kita mengatakan Indonesia termasuk negara berkembang, sebenarnya termasuk negara berkembang. Indonesia sendiri, sebelum masuk ke situ, saya ingin bicara begini. Coba kita pelajari tentang yang namanya kontrak sosial yang dikemukakan oleh Plato. Kalau teman-teman bisa mencari referensi literasi tentang kontrak sosial, apa sih itu kontrak sosial? Kontrak sosial itu pada hakikatnya manusia itu memiliki kebebasan yang penuh mutlak, tapi manusia memberikan separuh kebebasannya kepada sebuah sistem sosial. Sistem sosial ini bisa berbentuk kekuasaan, sistem kekuasaan. Nah,
Ada take and give tentunya. Ketika manusia memberikan separuh kebebasannya, maka ada take and give yang diberikan sistem kekuasaan yang ada kepada setiap individu-individu yang ada di situ, termasuk pemenuhan hak-hak manusia itu sendiri. Kita bisa membahas tentang yang namanya hak asasi manusia. Bahwa manusia pada dasarnya butuh yang namanya keamanan, itu pasti. Manusia butuh keamanan. Terus kemudian kesejahteraan dan kebahagiaan, itu pasti. Rasa nyaman, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Maka sistem kekuasaan apapun bentuknya, kalau dalam sistem kekuasaan di dunia yang modern ini berbentuk sebuah negara, negara itu mempunyai kewajiban memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya, memberikan rasa bahagia, rasa nyaman. Pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi di Indonesia? Nah, itu menjadi refleksi kita bersama. Makanya begini, saya masih yakin bahwa sistem demokrasi adalah yang masih relevan dengan kondisi di dunia pada saat ini. Maka dari itu, saya melihat di Indonesia bukan masalah sistem demokrasinya, tetapi ibaratnya bagaimana orang itu menjalankan demokrasi di Indonesia itu sendiri.